Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa yang dirahmati Allah, ziarah kubur merupakan salah satu perbuatan yang mengalami perubahan dari sisi hukumnya. Pada zaman awal-awal Islam, Rasulullah SAW melarang melakukan praktek ini. Tapi kemudian larangan tersebut diubah menjadi suatu perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha." Artinya, dahulu saya melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah kalian. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW tidak hanya memerintahkan ziarah kubur, tapi Nabi juga menjelaskan manfaat-manfaat dalam melaksanakan ziarah kubur. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innahu yurikkul qalba wa tudmi'ul aina wa tuzakkirul akhirah wa la taqulu hujra." Artinya, dahulu saya melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah kalian. Sesungguhnya ziarah kubur dapat melunakkan hati, menitikkan air mata, mengingatkan pada akhirat, dan janganlah kalian berkata buruk pada saat ziarah. Hadis riwayat Hakim. Pemirsa yang dirahmati Allah, perilaku ziarah kubur juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hal ini dilakukan setelah malaikat Jibril menemuinya seraya berkata, "Inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahlal baqi'i fatastaghfiru lahum." Artinya, Tuhanmu memerintahkanmu agar mendatangi ahli kubur Baqi, agar engkau memintakan ampunan buat mereka. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa yang dirahmati Allah, setelah adanya perintah dari Allah untuk menziarahi kuburan ahli Baqi, Rasulullah SAW membiasakan menziarahi tempat tersebut pada saat giliran menginap di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Hal ini seperti tercantum dalam hadis yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang artinya Rasulullah SAW setiap kali giliran menginap di rumah Aisyah, beliau keluar rumah pada akhir malam menuju ke makam Baqi seraya mengucapkan salam sejahtera atas kalian wahai penghuni kubur dari kalangan kaum mukmin. Segera datang apa yang dijanjikan pada kalian besok. Sungguh kami insya Allah akan menyusul kalian. Ya Allah, ampunilah penghuni kubur Baqi Gharqad. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa yang dirahmati Allah, berdasarkan dalil-dalil tersebut, tidak dapat disangsikan lagi bahwa ziarah kubur adalah hal yang diperbolehkan, bahkan tergolong sebagai hal yang dianjurkan. Anjuran melaksanakan ziarah kubur ini bersifat umum, baik menziarahi kuburan orang-orang saleh ataupun menziarahi kuburan orang Islam secara umum. Hal ini seperti ditegaskan oleh Imam Al-Ghazali sebagaimana keterangannya, ziarah kubur disunnahkan secara umum dengan tujuan untuk mengingat kematian dan mengambil pelajaran
dan menziarahi kuburan orang-orang saleh disunnahkan dengan tujuan untuk tabarruk, mendapatkan barakah serta pelajaran. Pemirsa yang dirahmati Allah, bahkan legalitas melaksanakan ziarah kubur ini disepakati oleh seluruh mazhab umat Islam. Hal ini seperti disampaikan dalam kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa ziarah kubur diperbolehkan oleh seluruh mazhab umat Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, maka dapat disimpulkan bahwa praktek ziarah kubur merupakan salah satu ajaran agama Islam yang secara tegas dianjurkan oleh syariat, dan sebaiknya seseorang pada saat melaksanakan ziarah kubur agar senantiasa menjaga adab agar yang dilakukan mendapatkan pahala dan kemanfaatan serta dilakukan dengan cara yang benar. Wallahu a'lam. Pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat menambah ilmu kita tentang ziarah kubur, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.